Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta investor tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk isu potensi pelebaran defisit APBN yang menjadi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Purbaya juga tidak khawatir dengan downgrade yang dapat diberikan lembaga pemeringkat mengingat tren ekonomi nasional yang terbukti naik pada kuartal keempat tahun 2025 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sangat optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi pelebaran defisit anggaran yang menjadi sorotan sejumlah pihak dan lembaga pemeringkat internasional. Purbaya menegaskan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Menurut Purbaya, kekhawatiran berlebihan terhadap arus modal asing hanya muncul dari investor yang terlalu berhati-hati. Sebab selama fundamental ekonomi Indonesia terus membaik, tidak ada alasan bagi investor untuk meragukan prospek perekonomian nasional. Apalagi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia telah kembali ke jalur positif. Selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun buat target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Banyak negara-negara kita masih bagus, alasannya nggak terlalu kuat justru kita bisa pelan-pelan akan ada prospek upgrade dan wakil Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody's telah menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal pemerintah. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah akan fokus memperkuat fundamental ekonomi dan memastikan belanja negara berjalan tepat sasaran. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penurunan outlook Indonesia di saat fundamental ekonomi membaik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian ada Bapak Rian Kiryanto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, Mas Adib. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, menarik kalau tadi sudah disampaikan begitu lembaga internasional Moody's Ratings ya, begitu yang telah menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif yang didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan adanya pelemahan tata kelola. Nah, Pak Rian, bagaimana pandangan Anda terkait dengan pandangan dari lembaga rating internasional tersebut nih, Pak Rian? Saya pikir ada beberapa catatan kritis sekaligus konstruktif ya terhadap evaluasi dari Moody's. Pertama, bahwa asesmen yang dilakukan oleh Moody's itu mungkin terjadi sebelum merilis PDB kita kuartal 4 atau tahun 2025 yang lalu. Yang kedua, tentu assessment daripada Moody's itu dengan menggunakan berbagai perspektif atau pendekatan. Kurang lebihnya saya tahu mereka melakukan assessment baik berdasarkan data kuantitatif yang ada maupun mereka juga melakukan riset melalui in-depth interview kepada beberapa elit pengambil kebijakan baik itu dari otoritas moneter, fiskal maupun otoritas keuangan yang lainnya. Kemudian dari teman-teman pebisnis, teman-temannya Mas Adib juga biasanya juga menjadi salah satu narasumber untuk menguatkan assessment daripada Moody's. Maka catatan ketiga adalah hasil yudisium yang diberikan oleh Moody's, suka tidak suka, kita harus bisa menerima itu dengan legowo, dengan lapang dada. Kenapa demikian? Tentu evaluasi atau yudisium dari Moody's itu betul-betul
saya bilang objektif sekaligus independen. Sekalipun mungkin itu bisa disanggah dengan berbagai parameter indikator makroekonomi, tetapi kita harus soroti fokus catatan daripada Moody's. Kan tadi sempat dimention satu, bagaimana mengenai tata kelola baik dari institusi pemerintah, bahkan secara tegas di spill di sana mengenai Danantara. Kemudian bagaimana manajemen fiskal kita, karena ada catatan kemungkinan kalau kita tidak disiplin di dalam mengelola fiskal, maka threshold atau ambang batas defisit yang sebesar 3% terhadap PDB bisa terlewati. Catatan ketiga adalah yang ini yang justru harus kita menjadi perhatian sama ceria itu mengenai policy uncertainty. Karena Moody's memberikan catatan spesifik bagaimana kebijakan-kebijakan itu dinilai oleh Moody's itu unpredictable atau sulit diprediksi, atau bahasa lainnya itu kalau istilah teman-teman Mas Adib, kebijakan dari pemerintah itu sulit dibidik atau diprediksi arahnya mau kemana. Nah, itulah 3 catatan besar sekaligus evaluasi komprehensif, dan kita tunggu juga nanti kan juga ada lembaga internasional rating lainnya seperti Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Rating, dan dari dalam negeri juga ada mungkin kalau nggak salah Pevindo atau siapa. Tapi kembali catatan saya, ya kita harus terima dengan baik, dan kita semacam ini melakukan tanda petik ya, mawas diri atau introspeksi atas catatan-catatan Moody's itu. Itulah catatan saya, Mas Pras. Mawas diri dan introspeksi. Nah, ini menarik. Lantas dari sisi pelaku usaha, Kadin sendiri melihat bagaimana Pak Ajib? Apakah benar-benar mencerminkan kondisi real juga nih di dunia usaha saat ini? Ya, kita sandingkan 2 indikatornya, Mas Pras. Pertama, indikator makroekonomi yang ada di Indonesia secara domestik, kemudian kita sandingkan dengan assessment dari Moody's. Pertama begini, kalau kita lihat data terakhir dari indikator makro kita, bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 kita itu mencapai 5,39%, sehingga secara agregat pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya mencapai 5,11%. Dalam konteks kita sandingkan dengan tahun 2024, ini sudah melompat naik yang sebelumnya 5,03% menjadi 5,11%. Kemudian kalau kita bandingkan secara global bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11% itu sangat jauh di atas pertumbuhan ekonomi lain yang secara konservatif hanya di angka 2-3%, Mas Pras. Artinya sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Tapi kalau kemudian kita sandingkan dengan assessment dari Moody's yang tadi sudah dibahas secara komprehensif oleh Mas Rian, itu sangat menarik. Karena begini, yang disoroti oleh Moody's ini berbicara masalah 3 hal kalau kita lihat. Pertama, berbicara masalah perumusan kebijakan, kemudian kedua berbicara masalah efektivitasnya, karena di sini dinilai ada pelemahan nih. Kemudian yang ketiga berbicara masalah pelemahan tata kelola. Nah, ini 3 hal yang perlu kalau menurut istilah Mas Rian tadi, ini perlu kita sikapi dengan baik karena ini adalah sebuah masukan yang bersifat konstruktif. Sebenarnya begini, Mas Pras, yang membuat kita agak repot adalah bagaimana assessment dari Moody's ini kan paralel dengan adanya pemeringkatan dari MSCI dan assessment MSCI kepada pasar keuangan kita, sehingga ini seolah-olah melegitimasi bahwa kondisi keuangan kita ini sedang kurang baik-baik aja gitu. Pengelolaan secara oleh government-nya maupun oleh private sector dalam konteks ini bursa efek. Nah, ini yang kemudian relatif melegitimasi bahwa ada something pengelolaan kita yang perlu adanya transparansi, perlu adanya orientasi jangka panjang yang lebih baik. Dan begini Mas Pras, kalau boleh kita lebih menukik secara tajam tentang kenapa Moody's ini bisa keluar. Karena kalau kita lihat, ini kan bentuk kekhawatiran global bagaimana orientasi kita untuk misalnya berhutang segala macam. Karena begini, penerimaan pajak tahun 2025 kemarin itu luar biasa mengalami shortfall-nya, di mana dari target 2.180 triliun itu hanya tercapai 1.900-an triliun, Mas Pras, kurang 200 triliun lebih. Dan kemudian kalau kita sandingkan dengan pencapaian tahun 2025 dengan dibandingkan dengan target 2026, ini naiknya karena 2026 ini target pajak kita 2.357 triliun, Mas Pras. Oke. Artinya dibandingkan dengan pencapaian 2025 kemarin, kemudian dibandingkan dengan target 2026, kita ini lompat naik 22% sebenarnya. Artinya kemudian
swasta juga akan melihat, private sector pun akan melihat bahwa potensi achievable-nya akan sangat rendah gitu. Sehingga potensi shortfall-nya kembali tinggi. Sekarang Mas Pras bisa bayangkan ya, ketika kemudian proyeksi 2026 itu kita sudah akan utang sekitar 600 sampai 700 triliun. Asumsi pencapaian pajak tercapai. Kemudian ketika pajaknya kembali shortfall, maka potensi hutang kita akan kembali lebih melebar. Nah, indikator-indikator seperti ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran sebenarnya Mas Pras. Walaupun kalau kita lihat statement dari Pak Menteri Keuangan cukup confident bahwa Oke, iya. 2026 itu akan bisa achieve. Tapi kan confident level itu kan perlu didukung oleh data. Yang sayangnya data per sekarang ini kan menunjukkan bahwa potensi achievable-nya akan rendah di tahun 2026. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian kita lihat bagaimana assessment dari lembaga-lembaga pemeringkat global juga memberikan warning kepada kita bagaimana Oke, tata kelolanya lebih baik, bagaimana baik. governance-nya dan terakhir adalah bagaimana kita orientasi spending better karena mereka juga termasuk menyoroti bagaimana MBG dan lain-lain. Ini yang perlu kita cermati dengan baik, Mas Pras. Oke, Pak Ajib, ini menarik analisis yang perlu kita bahas lebih jauh karena Moody's juga masih menyematkan peringkat BA2 begitu ya, satu tingkat di atas batas investment grade nih atau layak investasi untuk rating utang Indonesia. Nah, ini apakah juga masih mencerminkan ekspektasi ya terhadap ketahanan yang berkelanjutan? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dia, data selengkapnya kita akan cermati dari tahun 2019, ini sebelum pandemi kita tumbuh 5,02%. Tapi dengan adanya pandemi COVID kita langsung tumbuh minusnya 2,07%. Kemudian berbalik arah lagi kita berhasil rebound ke 3,7%, berlanjut sampai dengan tahun 2022 5,31%. Tapi kita lihat ada penurunan sedikit sampai dengan 2024 menjadi 5,03% dan di tahun 2025 kemarin kita lihat pertumbuhan full year kita 5,11%. Dan kita akan cermati data berikutnya, kontribusi lapangan usaha ini kita lihat terhadap ekonomi nasional kita. Ini dia, ada industri pengolahan masih menempati posisi pertama, kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian di kuartal keempat tahun 2025 secara tahunan 19,2%, menyusul perdagangan 13,24%, pertanian 11,56%, konstruksi 10,16% dan pertambangan 8,93%. Itu dia dari sisi kontribusi pengeluaran ya terhadap ekonomi dan kita akan cermati bersama untuk dari sisi pengeluarannya seperti apa saat ini. Ada rumah tangga. Ya, maksud saya konsumsi rumah tangga ini yang masih mendominasi untuk dari sisi pengeluaran ya terhadap perekonomian 53,63%, menyusul ada PMTB 30,02%, ekspornya 23,08% dan konsumsi pemerintah sendiri hampir 10%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Rian Kiryanto. Ya, Pak Rian, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian peringkat rating kita juga masih disematkan BAA2 atau Baa2 begitu ya. Kalau Pak Rian mungkin bisa melihat dan mencermati sebenarnya apa yang bisa kita lihat previewnya dan juga outlooknya ke depan begitu untuk kondisi Indonesia. Masih cukup oke kah? Karena tadi Menteri Keuangan juga masih cukup percaya diri dengan kondisi fundamental kita begitu Pak Rian. Pertama tentu kita harus fokus pada yudisium oleh Moody's yaitu bahwa kita memperoleh rating country kita yaitu masih di atas investment grade. Ya. Tetapi yang harus kita cermati adalah bahwa predikat investment grade itu berada pada layer bawah. Ya, di antara peringkat yang seperti itu akan ada beberapa derajat. Nah, kita berada di derajat bawah. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa downgrade karena kita mendekati threshold antara investment grade sama under investment grade. Yang kedua, predikat itu adalah bercerita mengenai performance indicator yang sudah kita achieve. Ya kan? Nah, maka yang perlu kita pertajam analisis kita adalah tentang outlook dari stable menjadi negatif. Itu tentunya kan cara pandang orang, yaitu Moody's melihat, oh kamu itu ke depan ada kemungkinan kamu turun loh.
kelasmu turun. Dan itu tadi disampaikan Mas Ade, betul. Ini seolah-olah mengkonfirmasi yang disampaikan oleh MSCI mengenai penurunan beberapa apa tadi indeks capital market kita, beberapa bahkan masuk ke beberapa bank-bank kita juga termasuk outlook-nya di downgrade. Maka pekerjaan kita adalah ya kita selesaikan apa yang menjadi catatan dari Moody's tersebut. Ya defensif boleh, cuman maaf kata kita juga nggak boleh terlalu apa ya extra defensif atau super defensif. Tapi kita jawab apa yang menjadi catatan kritis daripada Moody's itu untuk kita ke depan lebih baik lagi. Dan saya ingat juga Mas Pras bahwa di konsultasi chapter 4 dari IMF itu juga di sana diadres. IMF memberikan predikat baik kepada ekonomi Indonesia, tetapi ada beberapa loopholes atau lubang-lubang yang harus diperbaiki terkait dengan governance, terkait dengan potensi defisit yang melebar, kemudian juga terkait dengan apa ya serapan belanja yang istilahnya itu kurang efektif dan efisien. Itu ada di konsultasi IMF chapter 4. Jadi catatan-catatan dari Moody's, MSCI, kemudian IMF terbaru itu saya kira sudah pada tempatnya untuk itu menjadi konsideran kita semua otoritas ya untuk membaca bersama-sama dan diselesaikan secara bersama-sama juga. Satu catatan kita punya forum yang elit sebetulnya yang itu bisa kita optimalkan yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Membershipnya kan luar biasa, Menteri Keuangan sebagai koordinator, ada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK dan kemudian pimpinan dari LPS. Nah, kalau mereka bisa berembuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dicatat oleh Moody's, oleh IMF maupun oleh MSCI, mudah-mudahan assessment ke depan, terutama yang jangka pendek adalah bulan Mei yaitu oleh MSCI, kita betul-betul akan kembali ke jalur yang benar atau jalur yang lebih baik. Itu Mas Pras. Baik, nah kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rian, Pak Ajib, lantas bagaimana seberapa besar sih dampak penurunan outlook ini terhadap minat investasi, kemudian Anda melihat terhadap dunia usaha di Indonesia sendiri meskipun tadi pemerintah melihat dan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik dan solid begitu Pak Ajib? Oke, begini, kita harus lihat satu adalah private sector, satu government-nya sebenarnya, Mas Pras. Sebelum ke sana, saya tadi mencermati tentang pertumbuhan ekonomi di data yang di-share oleh Mas Pras. Kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,11% pada 2025 ini Mas Pras, dan target pemerintah kesepakatan dengan DPR itu mencapai 5,4% pada tahun 2026 ini. Sedangkan sisi lain pengusaha secara konservatif, teman-teman Kadin, teman-teman Apindo juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini mencapai 5,0 sampai 5,4%. Kita relatif konservatif dengan berdasarkan data yang ada. Tapi kemudian Mas Pras kalau kita sandingkan dengan bagaimana pemeringatan dari Moody's yang menilai bagaimana tingkat hutang Indonesia dan tata kelola keuangan kita, sebenarnya Pak Prabowo itu pada bulan Agustus tahun 2025 sudah menyampaikan bahwa orientasi Pak Prabowo 4 tahun ke depan itu kalau bisa kita sudah tidak menganut yang namanya rezim defisit fiskal. Bagaimana Pak Prabowo ingin bahwa semua kebutuhan APBN kita ya ditopang oleh pendapatan kita ini kan ditopang oleh 3, pajak, cukai, dan PNBP, peran negara bukan pajak. Kalau bisa dari 3 variabel penerimaan ini yang sekarang juga ada clustering Danantara, karena Danantara itu sudah terpisahkan dari PNBP, maka harapannya Pak Prabowo dalam 4 tahun ke depan kita bisa fiskal kita sudah tidak defisit lagi, sudah berimbang istilahnya. Sehingga kalau kita lihat Mas Pras bahwa memang dalam kondisi terkini, dalam kondisi persekarang itu ada lack of strategis. Adanya sebuah kesenjangan strategi karena Pak Prabowo ingin bagaimana keseimbangan fiskal, tapi faktanya adalah persekarang kita masih terus berhutang dan bahkan sudah hampir menyentuh 3% PDB berjalan. Ini yang menjadi PR besar kita sebenarnya Mas Pras. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana orientasi investasi kita, sebenarnya yang kita khawatirkan juga adalah bagaimana pemeringkatan assessment dari MSCI, karena pasar global, pasar keuangan kita, capital market kita tadi disampaikan oleh Mas Rian, itu kan juga menghadapi lampu kuning Mas Pras. Dan kalau kita lihat adalah pasar keuangan kita ini kan mencapai kira-kira di angka 14.000 triliun per sekarang ini yang ada di Bursa Efek. Padahal kalau berbicara masalah kue capital market kita itu idealnya adalah
sebesar dengan 1:1 dengan PDB kita. Kalau PDB kita 25.000 triliun, artinya masih ada potensi itu sekitar 10.000 triliun yang potensi masuk ke capital market kita. PR-nya adalah bagaimana tata kelolanya. Kalau kemudian Moody's melihat tata kelola pemerintahan, kemudian MSCI melihat tata kelola di capital market, itu kita sama-sama masih problem di transparansi, problem di tata kelola kebijakan dan orientasi ke depan. Ini yang sama-sama PR double engine kita menghadapi masalah engine pemerintah maupun engine di private sektornya. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita, Mas Pras. Oke. Tapi sekali lagi Kadin melihat bahwa tahun 2026 ini kan masa selesainya transisi. Memang kita sedikit memaklumi, harus kita lihat secara objektif juga bahwa tahun 2025 ini kan tahun transisi lah ya. Transisi kita tahun 2024 tapi belum selesai di tahun 2025. Harapan kita Mas Pras di tahun 2026 ini masa-masa transisi kita sudah selesai deh. Transisi dalam konteks ekonomi maupun politik. Epicentrum kekuatan ekonomi dan politik kita ini kan sedang berubah nih. Nah, Oke, ternyata baik. tidak selesai di tahun 2024. Tahun 2025 ini masih ada multiplier effect. Dan harapan kita 2026 kita fokus dengan pembenahan tata kelola ekonomi dalam konteks government-nya diperbaiki tata kelola pemerintahannya, lack of strategisnya itu juga diterjemahkan dengan baik oleh para pembantu di kabinet, dan kemudian bagaimana capital market kita juga berbenah sehingga investasi kita bisa lebih masuk dengan baik. Karena target pemerintah ini kan 5 tahun ke depan ada angka 13.000 triliun yang masuk. Bagaimanapun lanjut. angka investasi kita itu akan melihat bagaimana indikator-indikator yang diberikan oleh lembaga-lembaga global. Demikian Mas Pras. Yes, kita akan cermati seperti apa risiko-risiko yang mungkin perlu kita bisa mitigasikan lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Ajib dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dari Kadin Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Krianto dari LPPI. Nah, Pak Rian, dengan data-data kemudian bagaimana asesmen yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana pandangan dari Kadin, Anda melihat bagaimana langkah Indonesia, mitigasi dan potensi risiko apa saja sih yang perlu kita segera mitigasikan, kita petakan sehingga nanti alarm yang sudah dibunyikan begitu dari Moody's ini membuat kita bisa bergerak dengan cepat dan tepat begitu, Pak Rian. Sambil menunggu evaluasi atau asesmen dari lembaga-lembaga rating internasional yang lain, tentu para pihak ya, para pengambil kebijakan harus segera berbenah, mengkonsolidasikan dirinya untuk menjawab atau merespon catatan-catatan kritis dari Moody's tersebut. Yang kedua, orkestrasi di tingkat kebijakan itu juga harus betul-betul diperbaiki, ya, baik itu otoritas fiskal, otoritas moneter, kemudian otoritas keuangan dan otoritas ekonomi termasuk investasi dalam sebuah harmoni kebijakan. Karena yang disitir oleh Moody's itu kan bagaimana kebijakan-kebijakan itu seolah-olah itu dinilai berjalan sendiri-sendiri, tidak dalam suatu orkestrasi. Padahal kita punya frame punya kerangka kebijakan yaitu melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, ini perlu dioptimalkan. Catatan ketiga, istilahnya ya harus segera gerak cepat, tidak ada waktu untuk istilahnya kita berleha-leha. Karena begini, yang kita harus kita tinjau adalah gini. Kalau rating ini nanti ternyata dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga rating yang lain, dalam artian outlook kita mungkin dinilai menjadi lebih memburuk, tentu ini yang menjadi kewaspadaan teman-teman Mas Adib adalah bahwa premi risiko yang harus dipikul atau jadi beban oleh obligor atau debitur kita, kalau pengusaha kita mau raising fund melalui jalur capital market atau jalur apapun itu menjadi lebih mahal, menjadi tidak efisien. Nah, ini implikasi-implikasi di level mikro akibat resume atau risalah dari Moody's yang memberikan outlook ke depan kepada kita itu dari stable menjadi negatif. Catatan terakhir tentu tidak ada salahnya para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah ya pusat itu kalau bahasa saya itu berkoordinasi lah dengan teman-teman Mas Adim, dengan teman-teman pengusaha dari Kadin, dari HIPMI, dari Apindo untuk
bersama-sama mendesain kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu ramah investor, ramah pasar dan seterusnya. Sehingga ini akan memperbaiki keadaan dan kedepannya kita sama-sama melangkah pada jalur jalur yang lebih baik, jalur yang lebih tepat, tidak ada resonansi-resonansi yang negatif, apalagi itu dinilai oleh lembaga-lembaga asing. Bukannya kita didikte oleh asing, bukan. Perspektifnya adalah keberadaan lembaga asing itu juga memberikan semacam warning ya kepada kita untuk kita menuju ke langkah-langkah perbaikan ke depannya. Itu Baik, catatan saya, Mas Pras. Oke, nah Pak Ajib, lantas bagaimana dari sisi Kadin melihat begitu? Bagaimana tadi diharapkan ada koordinasi begitu, kolaborasi yang kuat juga antara pelaku usaha pemerintah sehingga iklim investasi kita, iklim usaha kita juga akan terus terjaga sambil kita membenahi tadi dengan adanya alarm dari Moody's dan mungkin tadi seperti yang Pak Rian sampaikan, kita masih menunggu nih dari lembaga-lembaga rating internasional lain begitu melihat outlook Indonesia begitu Pak Ajib. Ya, tentunya dunia berharap, Mas Pras. Dunia usaha itu berharap bahwa pemerintah menjadikan masukan asesmen ini sebagai sebuah masukan yang konstruktif. Karena faktanya adalah, kenapa tadi kita sampaikan bukan hanya lack of strategi, tapi kita itu lack of data. Pemerintah harus berbesar hati untuk melakukan pembenahan tata kelola APBN. Saya akan pakai satu contoh kecil yang minggu ini lagi rame sebenarnya. Itu sebenarnya proses pembaruan data, tapi ini menunjukkan bahwa kita ini ada problem akut di internal pemerintah. Contoh. Pemerintah itu setiap tahun memberikan namanya penerima bantuan iuran BPJS, Mas Pras. Itu uang dari negara loh, uang dari APBN loh. Itu jumlah yang disubsidi oleh pemerintah itu untuk PBI itu 90-an juta orang. Dan kalau Mas Pras perhatikan, penerima PBI, penerima bantuan iuran BPJS itu adalah kategorinya orang miskin. Kemudian kita sandingkan dengan data BPS yang diakui oleh pemerintah bahwa masyarakat miskin Indonesia itu hanya sekitar 23-25 juta orang. Sekarang kan ini kan ada data yang berbeda. Pemerintah mengakui masyarakat miskin hanya 23 atau 25 juta. Tapi kemudian pemerintah mengambil uang APBN untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. Ini definisi masyarakat miskinnya kan oleh pemerintah juga ternyata jumlahnya 90 juta orang gitu. Jadi artinya ini satu contoh kecil tentang bagaimana tata kelola keuangan kita itu memang menghadapi PR yang banyak gitu. Oke, Nah berarti ini kan harus data. Ada berapa puluh triliun uang yang juga hangus nggak jelas. Karena masalah berbicara data. Data ini kan suatu hal yang sederhana dengan kondisi digitalisasi yang bersifat kekinian, Mas Pras. Jadi ini kalau kita lihat ini berbicara masalah willingness aja. Pemerintah harus punya willingness yang lebih optimal untuk menjadikan salah satu contoh asesmen dari Moody's ini untuk menjadi bagian momentum memperbaiki tata kelola APBN yang lebih baik. Karena kalau APBN yang lebih baik itu ini bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Kira-kira demikian, Mas Pras. itu dia, berarti memang menjadi momentum ya bagi pemerintah, pelaku usaha ataupun juga masyarakat luas lainnya begitu untuk bisa mencermati dan saling menjaga begitu untuk melihat bagaimana kondisi fundamental aktivitas ekonomi di Indonesia ini tetap terus bertumbuh begitu. Itu dia koordinasi yang kuat seperti yang Pak Rian katakan tadi, harus ada sinkronisasi, harmonisasi dan juga orkestrasi tentunya yang diharapkan nanti tahun 2026 mumpung ini masih awal juga di kuartal 1 kita harus bisa mengejar begitu sehingga akan lebih baik dan lebih solid lagi untuk ekonomi Indonesia ke depan. Pak Ajib, kemudian Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rian, Pak Ajib, terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Pak Rian. Ya, pemerintah menargetkan pertumbuhan nilai ekspor Indonesia di sepanjang tahun 2026 hingga 6,9%, di mana angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekspor di tahun 2025 lalu yang mencapai 6,15%. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan nilai ekspor 2026 di kisaran 5,3 hingga 6,9%. Dengan nilai ekspor mencapai 298,02 miliar dolar hingga 302,55 miliar dolar Amerika. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan optimis terhadap kinerja perdagangan Indonesia pada 2026 meskipun dinamika global diperkirakan masih penuh tantangan. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 mengalami peningkatan secara tahunan dengan total nilai ekspor mencapai 282,91 miliar dolar Amerika.
Realisasi tersebut tumbuh 6,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 266,53 miliar dolar Amerika. BBS mencatat total ekspor batubara secara kumulatif sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 390,93 juta ton. Angka ini turun 3,66% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 405,76 juta ton. Nah, teman-teman media, nilai ekspor untuk besi dan baja ini naik 8,41% secara kumulatif. Yang kedua, nilai ekspor batu bara ini turun 19,70% juga secara kumulatifnya dari Januari sampai dengan Desember. Sedangkan nilai ekspor CPO itu juga naik cukup tinggi yaitu 21,83% sama secara kumulatifnya. Jadi ada dua yang naik yaitu besi baja yang unggulannya dan juga CPO. Penurunan volume ekspor yang relatif tipis dibandingkan penurunan nilai ekspor menunjukkan bahwa faktor harga memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja ekspor batu bara sepanjang 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi pertumbuhan ekspor di atas 6,9%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Gita Mahirani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, kemudian juga Mas Denny Junifta, peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Gita, apa kabar? Baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Denny, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan pertumbuhan ekonomi kita cukup oke di tahun 2015, kemudian ekspornya masih tumbuh 6,15%. Apa yang bisa kita analisis nih Mas Denny? Apakah memang menjadi cerminan kondisi fundamental ekonomi kita juga kuat, kemudian resistensi kita terhadap kondisi global juga masih oke nih Mas Denny? Ya, terima kasih. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang siklikal ya, bahwasanya sebenarnya kenaikan ekspor ini tentu lebih disebabkan karena aspek siklikal ya. Jadi memang tumbuh sekitar 6,15% ya secara year on year ya. Tapi kalau kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, dari sisi target sebenarnya juga masih lebih rendah ya daripada target ya. Target pada tahun 2025 itu seharusnya sekitar 7,1%. Nah ini artinya ada sekitar selisih selisih sekitar 11 miliar US dollar ya terkait dengan target. Nah itu yang pertama. Nah terus yang kedua ada beberapa aspek yang perlu dilihat ya, bahwasanya memang ekspor kita sekalipun tadi tumbuh sekitar 6% itu terkait dengan konsentrasi dan volatilitas, yaitu isu yang kedua. Jadi memang kekuatan kita, ekspor kita itu masih didominasi oleh pasar-pasar tradisional kita gitu ya. Konsentrasinya masih banyak di situ, yang mana sekitar 40% ya ekspor kita itu banyak disuplai, banyak didorong oleh tujuan kita ya, tujuan tradisional kita. Itu yang pertama. Terus juga terkait dengan kalau kita bedah ya secara detail itu, bahwasanya sebenarnya ekspor kita itu lebih banyak didominasi oleh beberapa hal itu. Yang pertama tentu dari industri pengolahan ya, non migas itu yang kemudian tumbuh sangat baik gitu ya, CPO. Terus kemudian ini yang menarik terkait dengan barang perhiasan dan elektronik. Terkait dengan barang perhiasan ini memang kita tidak bisa lepas dari kenaikan harga emas yang cukup signifikan di tahun kemarin ya, tahun 2025 ya. Itu yang kemudian mendorong ekspor kita, atau dalam tanda kutip reekspor ya, yang cukup baik terutama untuk negara-negara Eropa seperti Swiss ya. Kemarin juga Pak Menteri juga menyampaikan bahwasanya terjadi kenaikan ekspor yang signifikan untuk perhiasan sekitar 225% ya ke negara Swiss. Nah ini yang kemudian kita bisa lihat bahwasanya peningkatan ekspor ini lebih didorong oleh faktor volatilitas harga, dan kebetulan memang kita punya keunggulan di situ. Terus kemudian ini yang menarik yang ketiga adalah terkait dengan semikonduktor.
Nah, semikonduktor ini juga tumbuh cukup baik. Namun di sisi lain kita bisa melihat sebenarnya peningkatan dari ekspor semikonduktor itu memang lebih disebabkan karena siklus input gitu ya. Jadi siklus input meningkat gitu ya. Utamanya input-input seperti besi, baja dan logam gitu yang meningkat, yang kemudian itu turut mengerek industri pengolahan kita ya di sisi semikonduktor. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat secara utuh ya. Artinya apa? Bahwasanya memang satu, ekspor kita masih didorong oleh konsentrasi yang besar pada pasar-pasar tradisional. Terus yang kedua, memang sekalipun ada beberapa industri pengolahan yang di luar CPO yang tampil cukup baik, tapi memang kita masih tidak lepas dari faktor volatilitas tadi. Ya, itu dia, volatilitas global begitu yang mempengaruhi. Tadi beberapa mendorongnya ada CPO, barang perhiasan, elektronik khususnya dari semikonduktor sendiri. Nah, Bu Gita, lantas bagaimana kalau kita lihat review Anda ya terkait dengan kinerja ekspor batu bara di sepanjang tahun lalu, di mana kita tahu ada penurunan dari sisi nilai 19,7%, volumenya juga turun 3,66% ini. Bu Gita, apa yang sebenarnya tengah dialami oleh teman-teman pelaku industri batu bara? Iya, memang Mohon maaf untuk Bu Gita. Ya Mas, jadi kalau kita ngelihat ya untuk kinerja ekspor batu bara khususnya tahun lalu, penurunan memang sudah terjadi, jadi baik dari sisi nilai maupun volume. Kalau kita lihat nilai ekspor itu turun cukup dalam, itu karena ada koreksi harga global juga, sementara volumenya itu relatif lebih moderat lah. Kalau ekspor kita berkurang itu 41 juta ton dari 555 juta ton di tahun 2024, di 2025 kita bisa lihat hanya sebesar 514 juta ton atau turun 7,38% year on year-nya. Tapi yang justru perlu digarisbawahi ini adalah tahun 2025 itu bisa dibilang sebagai masa transisi, dan kalau kita lihat penurunan ekspor ini kan lebih mencerminkan siklus harga, penyesuaian pasar global, dan bukan hilangnya daya saing batubara Indonesia ya. Tapi ini bagian proses dari rekalibrasi setelah periode produksi dan harga yang sangat tinggi. Nah, justru kita harus highlight juga tahun 2026 ini tantangannya akan jauh lebih kompleks lagi. Nah, jadi apalagi saat ini banyak perusahaan anggota kami di Asosiasi Perusahaan Batubara ini fokus pada penyesuaian RKAB 2026, di mana kuadrata yang diterima juga makin beragam dan ada yang turun tajam, sehingga ini juga akan berpengaruh pada kinerja ekspor tahun 2026 ini rasanya, Mas. Ya, lantas kalau kita lihat dari tren permintaan negara-negara tujuan utama seperti China dan India di tahun 2025 ini, akankah berlanjut juga di tahun 2026, Bu Gita? Ya, kalau tren permintaan dari China dan India tahun 2025 ini kan sudah menunjukkan adanya adjustment ya untuk kinerja ekspor batubara kita ya. Ke Cina volume ekspor batubara tahun lalu aja itu sekitar 211,8, itu turun sekitar 13 sekian lah year on year 2024, yang ada pengaruhnya juga Mas. Misalnya kebijakan Cina yang memperkuat produksi domestik dan pengelolaan stok mereka yang jauh lebih baik, sehingga impor dilakukan itu sangat-sangat selektif dan responsif terhadap harga serta misalnya kebutuhan jangka pendek. Kalau di India, ekspor batubara Indonesia tahun lalu juga menurun sampai hampir 8%, sejalan dengan penurunan impor batubara thermal India di sana juga turun juga. Jadi tekanan impor juga terjadi karena mereka juga meningkatkan produksi domestik mereka sendiri, dan tadi kondisi stok batubara di pembangkit yang relatif aman. Jadi permintaan pasar India juga mulai bergeser ke sektor non listrik seperti baja, sponge iron, dan masih banyak lagi. Dan kedua negara ini kan masih mengimpor batubara dari Indonesia, tapi dengan pendekatan yang misalnya jauh lebih hati-hati dan reaktif lah terhadap kondisi pasar. Jadi dua negara ini juga melakukan penyesuaian kebijakan energi untuk memperkuat produksi domestik mereka, serta mengatur ulang untuk bauran energi di kedua negara mereka sendiri itu. Jadi dampaknya kita tidak lagi sifatnya agresif seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi sangat bergantung pada harga, stok domestik, sama kebutuhan jangka pendek itu sendiri, Mas. Jadi kalau kita lihat memang selain dua negara tersebut, let's see Cina sama India yang turun, ada pasar seperti Filipina, Vietnam, Jepang, Taiwan, sama Thailand itu juga turun. Hanya mungkin Korea Selatan dan Malaysia serta Bangladesh mengalami peningkatan ekspor untuk batubara Indonesia tahun lalu.
Oke, berarti 2026 bisa dikatakan lebih challenging ya untuk dari sisi produksi batu bara nasional. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Kita tahu ada perkembangan ekspor non migas juga tahun lalu tumbuh 7,66%. Apakah juga akan ada harga komoditas yang masih menjadi faktor yang membayangi lah ya kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekspor ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu kita Mas Denny. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai ekspor Indonesia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bagaimana kita lihat kinerja ekspor Indonesia dari tahun 2024 kemudian 2025. Kita akan bandingkan dari total ekspornya di tahun 2025 ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 266,53 miliar dolar menjadi 282,81 miliar dolar Amerika. Sementara dari sisi ekspor migas ini ada penurunan dari 15,88 menjadi 13,07 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk non migas seperti yang bisa Anda saksikan juga ada kenaikan dari 250,65 miliar menjadi 269,84 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai ekspor Indonesia. Lantas bagaimana dengan nilai ekspor komoditas unggulan? Nah ini dia, kita lihat besi dan baja menjadi salah satu ekspor unggulan Indonesia ya. Dilihat dari tahun 2024 dan 2025 ada peningkatan. Batu bara ini yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Gita tadi memang ada beberapa tantangan terkait dengan kondisi global, kemudian negara-negara tujuan ekspor batu bara Indonesia sehingga turun dari nilai ekspor komoditas unggulan batu bara dari 30,49 miliar menjadi 24,48 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara CPO dan turunannya ada kenaikan dari 20,05 menjadi 24,42 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gita Mahayarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dan juga Mas Denny Junifta, peneliti Indef. Ya, ini dia. Mas Denny, lantas kalau dari sisi ekonom melihat dengan kondisi tadi dengan tantangan harga komoditas, kemudian Anda katakan cyclical juga begitu momentumnya. Melihat 2026 ini apakah akselerasi pertumbuhan ekspor di 2026 masih berpotensi terjadi? Kemudian bagian mana yang perlu kita dorong begitu? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang tahun 2026 ini sepertinya akan sangat sulit ya, dan kemarin pemerintah juga sedikit memangkas target pertumbuhan ekspor kita gitu ya. Cuman memang saya melihatnya ini ada beberapa hal ya. Jadi pertama ini isu siklikal gitu ya. Nah, karena isu siklikal ini maka terkait dengan isu terkait volatilitas harga. Nah, ini sepertinya 2026 beberapa komoditas ekspor unggulan kita tadi disebutkan batu bara juga sepertinya akan terjadi moderasi harga yang bisa berdampak terhadap ekspor kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin dari beberapa tren beberapa waktu ya, kita itu memang belum bisa lepas ya terkait dengan konsentrasi pasar kita ke beberapa negara tradisional kita. Nah, ini yang kemudian ketika tadi China terjadi kalibrasi terhadap permintaan bahan baku dari kita gitu ya, itu yang kemudian menyebabkan permintaan terus menurun gitu. Dan juga yang terakhir adalah terkait keterbatasan perluasan pasar dan persaingan yang sepertinya mulai meningkat gitu ya. Jadi perluasan pasar memang sepertinya masih sangat terbatas nanti 2026 meskipun ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya seperti peningkatan perjanjian kerjasama ya. Tapi saya melihat memang beberapa negara yang kemudian menjadi tujuan perjanjian kerjasama ini memang masih pangsanya masih kecil gitu ya, sehingga hubungan timbal balik ekspor impor kita itu sepertinya sedikit akan stagnan gitu ya. Itu yang kedua. Dan juga melihat bahwasanya kompetisi ya dari perusahaan-perusahaan utamanya semikonduktor tadi. Semikonduktor ini ada dua isu ya tadi terkait dengan volatilitas harga yang mendorong permintaan, mendorong kenaikan harga ya dari baja gitu ya tadi. Tapi juga ada beberapa pesaing-pesaing kita Vietnam itu yang kemudian juga jangan lupa juga masuk dan menjadi merangsek kue ekonomi dari ekspor semikonduktor kita. Nah, ini yang kemudian sepertinya tantangan kerjanya cukup sulit ke depan gitu ya.
tentu yang pertama kita masih akan bergantung, kita melihat bagaimana proyeksi kenaikan harga nanti untuk komoditas, nah itu yang kemudian akan mendorong ekspor Mas kita. Denny, 6,9 menurut Anda moderat atau optimis untuk target ekspor tahun 2026? Kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor tahun kemarin memang cukup ambisius kami melihat ya, tanpa kemudian ada perubahan yang signifikan dari sisi struktur. Karena saya menyoroti bahwasanya kita masih sangat tergantung dari volatilitas dan konsentrasi pasar tadi. Jadi tanpa upaya yang kemudian lebih tinggi dan lebih serius, sepertinya angka 6,9% itu juga masih akan cukup besar gitu ya. Baik. Oke, dari si pelaku usaha lagi, Bu Gita, Anda melihat bagaimana upaya teman-teman APBI begitu untuk bisa mendukung kinerja ekspor, tapi kita juga bisa melihat dengan tantangan global tadi, ini bisa jalan-jalan paralel lah kalau bisa dikatakan. Bisa nggak sih Bu, kira-kira Bu Gita, bagaimana target 6,9% ini bisa ditopang juga dari industri batubara? Iya, sebetulnya kalau memasuki tahun 2026 ini, kalau isu besar dari industri batubara kan ini jelas ya, pada rencana penyesuaian produksi nasional ke kisaran 600 juta ton. Dari tahun lalu realisasi 790 juta ton. Dan saat ini banyak perusahaan yang sedang berjuang lah Mas, dalam kata menyesuaikan produksi mereka, karena banyak sekali perusahaan yang dipotong di APBI aja 40-80% untuk direkomendasikan dengan nilai produksi yang baru yang jauh lebih rendah. Jadi ini akan sangat-sangat menantang di tahun 2026 ini, karena ruang ekspor juga akan sangat ditentukan oleh kepastian kebijakan produksi ini nanti sendiri. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa banyak perusahaan yang masih menyesuaikan RKAB dengan penurunan kuota, belum lagi tadi ada rencana untuk DMO untuk dinaikkan. Nah, jadi ini sebuah tantangan baru di mana kami paham ya kalau narasi besarnya juga penyesuaian kebutuhan ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi oversupply ataupun harga yang terlalu rendah. Tapi pemulihan ekspor di tahun 2026 ini menurut kami itu sangat bergantung dengan sejumlah hal utama seperti kejelasan konsistensi kebijakan produksi maupun DMO, sehingga pelaku usaha itu bisa menyusun rencana jangka panjang, menengah dengan pasti. Nah, terus belum lagi kita harus berhadapan dengan dinamika permintaan regional, karena Asia Tenggara khususnya Vietnam sama Filipina masih menjadi kawasan pertumbuhan struktural permintaan batubara termal, terutama untuk sektor kelistrikan. Sementara di sisi lain kita juga lihat adanya rencana untuk penurunan produksi ini. Jadi kemampuan Indonesia menjaga reputasi sebagai pemasok ini juga menurut saya sih cukup penting ya Mas dalam situasi saat ini. Oke, dengan kondisi global saat ini kan sempat ada oversupply, kemudian penurunan harga komoditas. Kansnya di tahun 2026 menurut Bu Gita akan sama atau justru karena kita sudah belajar dari tahun 2025 pemetaannya akan lebih enak nih, lebih smooth lagi begitu? Kans untuk kebutuhan batubara dunia secara global, secara import itu masih di 1 miliar lebih. Nah, kita tidak bisa memetakan apapun sebelum kita tahu benar berapa jumlah produksi batubara Indonesia. Yang kita tahu adalah rencana sementara untuk 600 juta ton, berarti akan ada yang hilang dari Indonesia. Nah, ini yang harus kita cermati, Mas. Nah, strategi dari teman-teman APBI sendiri bagaimana, Bu? Koordinasi mungkin dengan pemerintah kah? Sambil kita tetap menjaga pasar ekspor karena kan targetnya 6,9%. Oke, kalau kita merujuk ke 1 pekan yang lalu, memang perusahaan-perusahaan ini baru mendapatkan angka di Penerbangan untuk angka rujukan produksi yang saya sebutkan tadi mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana untuk secara nilai keekonomian perusahaan itu sendiri tidak ekonomis gitu untuk terus melakukan produksi. Nah, ini kami juga secara asosiasi itu sudah memberikan surat juga ke pemerintah dan melakukan audiensi juga ke Dirjen Minerba ini untuk menyampaikan bahwa nantinya akan banyak terjadi potensi termasuk nanti untuk ekspor. Jadi hal-hal ini sudah kita coba elaborate di asosiasi dengan konser-konser anggota ini, juga kami suarakan juga bahwa sekalipun kami juga sangat paham bahwa niat pemerintah ini untuk menjaga pasokan yang akan berpengaruh pada harga, namun besarnya pemotongan produksi dari masing-masing perusahaan anggota kami yang cukup signifikan ini juga akan berpengaruh ke banyak hal. Jadi periode saat ini, per hari ini kita masih dalam periode wait and see nih Mas.
Oke, itu dia beragam upaya tapi sambil tetap menjaga produksi kemudian menjaga pasar ekspor meskipun tadi dari sisi produksi secara nasional ada pembatasan ya dari 700-an begitu menjadi 600-an juta ton ya Bu di tahun 2020 dan semoga ini tidak mengganggu kinerja ekspor seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Denny tadi bahwa memang perlu ada kolaborasi lagi yang lebih kuat begitu ya mungkin mencari lagi negara-negara tujuan ekspor baru ya diversifikasi negara tujuan ekspor masih harus terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2026 ini target 6,9%, semoga bisa tercapai begitu. Mas Denny, kemudian Ibu Gita terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Gita, Mbak Denny. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan provide terus informasi Anda hanya di IDX Channel. Your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.